Ibu Saudara, saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, lawatan Tuhan terus menyertai saudara. Dan saat ini kita siapkan hati kita akan mengadakan ibadah ini, kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, yaitu ibadah Jumat Agung. Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau, luar biasa kasih-Mu Tuhan. Engkau tunjukkan bagi kami di atas kayu salib. Kau telah buktikan kasih-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami lebih lagi untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari semua yang siap memuji menyembah, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita datang dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, bahwa Yesus sudah sangat baik dalam hidup saudara. Dia telah mati bagi saudara. Sama-sama nyatakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kita nyatakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama lebih lagi nyatakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku
berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi nyatakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. sama-sama yang terbaik lagi nyatakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya layak bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menaikkan pujian kami yang terbaik lagi untuk Tuhan Yesus, yang siap bersorak-sorai lebih lagi. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai. Dimanapun saudara berada saat ini, yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, boleh saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Boleh sama-sama angkat suaramu, katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah menyelamatku, kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita. Boleh sama-sama angkat suara, katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatan, Dia penuhi hidupku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kemenangan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia baik
bangkit bagiku. Tuhan Allah menyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Ya sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. sekali lagi sama-sama katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ya, dia ada di dalam kita saudara. Sama-sama katakan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Boleh tunjuk kiri kanan saudara katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Sorakan hatimu. Kita siapkan hati kita lebih lagi saudara. Kita akan buka hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karya yang terbesar yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus.
Amin. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang terindah Tuhan, yang ku miliki dan ku hargai. Engkaulah Tuhan Yesus, ku kagumi. Yesus, Kaulah Tuhan yang kami kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Mari semua sidang jemaat GBR Rahmani dimanapun engkau berada, sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biar oh, haleluya. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari angkat suaramu. Yesus, Kaulah Raja kami yang layak disembah. Oh, haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki doa dan kami ya ku Tuhan. hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi. Mari kita angkat suaramu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan sekali lagi, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau Yesus, Engkau kami kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang kami kagumi. Biar haleluya. Inilah doa kami, inilah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan. Engkaulah Allah, Tuhan kami yang kami kagumi. Kami percaya setiap segenap hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Apapun kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, kami percaya Tuhan akan selalu menyertai setiap kami. Untuk itu biarlah pujian dan penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk setiap kami dimanapun kami berada. Khususnya untuk jemaat GBR Rahmani dimanapun Engkau berada. Kami percaya Tuhan selalu ada beserta setiap anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami supaya kami bisa mendengarkan kebenaran firman ini, bahkan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah firman ini memberkati setiap kami semua. Dan suci dan kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dan biarlah hamba-Mu menyampaikan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini adalah sungguh-sungguh berasal dari hatinya Tuhan. Kami siapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami tinggikan dan kami agungkan. Yang percaya dan siap menjadi pelaku firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Shalom bagi kita semua, khususnya untuk seluruh jemaat GBR Rahmani ya, yang sedang dimanapun berada. Pasti lebih banyak di rumah tentunya. Apa kabarnya buat saudara semua di sana? Ya, walaupun tidak bisa berjumpa secara fisik di tempat ini karena kondisi yang belum kondusif,
Nah, tapi kita percaya pasti masa-masa ini akan berlalu gitu ya. Tentunya jemaat GBR Hamani sudah rindu ya datang ke tempat ini ya. Di sini kursi-kursinya kosong semua ya. Yang ada hanya kita para staff dan DMC ya. Tapi kita percaya suatu saat nanti kita bisa berkumpul kembali, beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Ya. Baiklah, hari ini kita akan merayakan hari kematian, memperingati hari kematian Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, ya, di mana Tuhan kita rela mati di atas kayu salib, menebus dosa umat manusia. Terlebih secara spesial untuk kita yang percaya dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yakin Tuhan datang ke muka bumi ini tidak sengaja atau tidak suatu kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Ya. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan. Satu perikop saya bacakan dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-14 sampai ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Ya, di sini akan saya bagikan khotbah renungan singkat saja. Ya, ada 5 poin penting yang mau saya sampaikan berdasarkan apa yang tadi kita baca. Dan saya yakin biarlah firman ini dari poin demi poin akan memberkati kita semua dan akan mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Jadi yang pertama, apa sih yang kita dapat dari apa yang tadi kita baca dari 2 Korintus 5 ayat yang 14 sampai ke-17. Yang pertama, kasih Kristus itu harus menguasai kita. Kasih Kristus itu harus menguasai kita. Karena di 2 Korintus 5 ayat yang ke-14, di situ dikatakan sebab kasih Kristuslah yang menguasai kami. Kasih Kristuslah yang menguasai kami. Menguasai di situ kalau dalam bahasa aslinya menggunakan kata sineko. Secara harfiah berarti memegang kuat atau menekan. Ya. Jadi menguasai artinya memegang dengan kuat atau menekan. Hari-hari ini kita nggak tahu kondisi yang mungkin tidak baik. Ya. Tidak baik karena COVID-19. Kita tahu, saya mendengar berita bahwa terjadi peningkatan yang positif ya, sekitar 2.000 lebih. Kita tahu hari ini mungkin belum baik gitu ya, tetapi dari hasil positif yang semakin meningkat berarti mungkin ada terjadi keburukan. Ditambah lagi saya baca berita di Jakarta yang tadinya kita suruh lockdown tapi penduduknya kayaknya merasa jenuh gitu, merasa di rumah. Ya, akhirnya mereka keluar dan mulai beraktivitas gitu ya. Tapi saya berdoa khususnya untuk Kota Karawang, ya, kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Kita harus tetap di rumah aja, stay home. Walaupun mungkin saudara di rumah merasakan bosan gitu ya di rumah ya. Ya, kalau istri saya lihat nontonnya Korea terus gitu ya. Nonton Korea gitu ya. Tapi saya yakin kita semua yang ada di tempat ini, khususnya buat jemaat GBR Hamani di rumah, walaupun kita merasa bosan, kita percaya kita harus tetap berdoa dan bersyukur sama Tuhan. Walaupun kita tahu emang agak sulit, apalagi dalam keadaan ekonomi sekarang terjadi kesulitan. Kita bisa lihat terjadi kesulitan dalam finansial tentunya. Dan juga banyak perusahaan yang defisit dan tentunya banyak memotong karyawan. Ya, memotong karyawan. Jadi banyak juga pegawai-pegawai yang di PHK karena perusahaannya mengalami defisit gitu. Dan saya bilang kayak khotbah kemarin bahwa kita sedang mengalami masa yang sukar dan masa yang sulit. Tapi kita percaya, kita harus tahu dalam poin yang pertama, kasih Kristuslah yang menguasai kami. Hari-hari ini apa yang sedang menguasai hidup kita gitu. Entah ketakutan, kecemasan, kekecewaan, atau kekhawatiran. Tapi saya berdoa buat kita semua, di mana kita hari ini merayakan, memperingati hari kematian Tuhan, kita harus tahu Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib. Artinya kasih Tuhanlah yang harus menguasai hidup kita, bukan ketakutan, kecemasan, dan kekecewaan yang menguasai hidup kita. Saya berdoa untuk seluruh jemaat GBR Hamani dimanapun berada dan yang sedang mendengarkan ibadah online ini, biarlah kasih Kristus yang selalu menguasai setiap kita.
Yang percaya katakan amin. Ya, walaupun di sini agak sunyi, pasti yang di rumah katakan amin. Ya. Yang kedua, Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati untuk semua orang. Kita harus tahu bahwa Yesus melakukan karya keselamatan ternyata bukan hanya untuk umat-umat orang percaya saja, tidak hanya untuk orang yang berasal dari Israel, dari Yahudi saja, tetapi kita percaya bahwa Yesus mati untuk semua orang. Artinya seluruh orang di muka bumi ini. Dan kita bersyukur jika kita mau ambil keputusan, kita mau menerima Yesus masuk dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita menjadikan dia seorang Raja dalam hidup kita. Artinya hidup kita tidak dikuasai oleh diri kita sendiri. Tetapi hidup kita dikuasai oleh Sang Maha Pencipta yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harusnya percaya, ya, seharusnya banyak orang yang dimenangkan dan banyak orang yang bisa menerima kabar baik ini gitu ya. Saya nggak tahu mungkin orang-orang yang mendengarkan ibadah online ini adalah orang percaya apa tidak, tapi saya mau kasih tahu kabar baik untuk kita semua dalam keadaan kondisi yang tidak kondusif, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Saya percaya kita harus tahu bahwa harapan kita satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan, ya. Ya, kita nggak tahu, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Sehebat apapun kita, pasti semuanya ada waktunya, gitu ya. Ada waktunya untuk dilenyapkan, gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang hebat, orang-orang yang begitu berinfluence-nya terlalu yang kuat, gitu ya. Tetapi karena terkena pandemi ini terjadi masalah dan penurunan dalam perusahaannya atau pelayanannya, gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus tahu, setelah kita sudah tahu bahwa Yesus mati untuk kita semua, kita harus tahu karena Yesus mati untuk kita semua, kita harus tahu hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 15 tadi saya bacakan ulang, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk siapa? Untuk dia itu siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi hidup kita ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Sekarang ini banyak orang tidak mau ikut Tuhan jika tidak ada untungnya gitu. Ya. Semua orang mau ikut Tuhan kalau ada untungnya gitu. Saya mau kasih tahu buat kita semua, ya. Untung ataupun tidak untung itu urusan belakang. Tetapi kita percaya Tuhan akan menjanjikan kebaikan setiap orang yang percaya kepadanya gitu. Jangan lihat untung apa ruginya dulu. Tetapi saya yakin yang namanya kita ikut Tuhan, kita ikut bersama Tuhan, ya. Kalau hidup kita sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, pasti yang namanya berkat Tuhan akan selalu datang melingkupi setiap kita semua. Ya. Makanya dikatakan kita harus hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini jika kita masih sehat, kita sehat bukan karena kita pintar, kita sehat bukan karena kita mungkin ya orang yang lebih beruntung dibandingkan orang lain, kita sehat karena kita diberikan kesehatan untuk memuliakan Tuhan. Jika kita diberkati secara finansial, kita menjadi orang yang punya berkecukupan dalam finansial, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita diberkati Tuhan secara finansial untuk memberkati sesama orang yang percaya tentunya ya. Dan kita harus yakin dan percaya ya, kalau kita diberkati, tujuan kita diberkati untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi saya berdoa buat seluruh jemaat GBI Rahmani ya, di rumah ya, dimanapun saudara berada, hari-hari ini saya percaya pasti saudara sedang sehat ya, tidak sakit gitu ya. Saya berdoa tidak ada yang terkena COVID-19 gitu ya. Sekalipun yang ada, kita berdoa Tuhan akan memberikan kesembuhan dan bisa melewati itu semua ya. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang keempat, kita itu kalau hidup ya di dalam Tuhan itu tidak menilai menurut ukuran manusia. Ya, kenapa saya bisa mengeluarkan statement ini? Karena dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Konteks aslinya di ayat ini berkata bahwa ada orang-orang yang waktu itu menilai Tuhan Yesus, salah menilai gitu Tuhan Yesus. Kita bisa melihat bagaimana ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang salah menilai Tuhan Yesus sehingga mereka tidak bisa mendapatkan anugerah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap umat manusia. Untuk itu kita jangan sampai salah menilai hidup kita gitu ya. Jangan sampai kita salah menilai hidup kita. Saya mau kasih tahu, kita sekarang sehat ataupun kita sedang sakit ya.
sekarang kita sehat ataupun kita sakit, jika kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, kita harus tahu apapun kondisi yang sedang dialami, semuanya itu pasti Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan. Mungkin di ukuran mata manusia kita sedang mengalami hal yang buruk, tetapi itu di mata Tuhan, semua ini boleh terjadi untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk itu mungkin COVID-19 ini bisa ada di muka bumi ini. Ya. Kalau kita lihat track record dari tahun 2020, Indonesia tidak begitu baik mengalami hari-hari ya. Kita bisa melihat hari pertama memasuki tahun baru, terjadi kebanjiran yang begitu di Jakarta ya, begitu besar, banyak menelan jiwa begitu banyak gitu. Ditambah lagi memasuki bulan Februari ke Maret ada namanya COVID-19 ini ya. Ditambah lagi dengan COVID-19 ini ekonomi pun juga mengalami krisis gitu. Dan kita harusnya sadar ya, mungkin secara ukuran manusia ini kok jelek banget gitu ya, keadaannya kok gak bagus banget. Tetapi saya yakin dan percaya di mata Tuhan, Tuhan berikan masalah seperti ini, masalah demi masalah bisa terjadi supaya iman kita semakin berharap kepada Tuhan. Makanya saya tidak pernah melihat orang yang imannya semakin bertumbuh itu karena dia tidak pernah mendapatkan masalah. Justru karena masalah datang silih berganti, iman kita semakin kuat kepada Tuhan. Ya. Makanya jangan pernah pandang dengan ukuran manusia, pandanglah dengan ukuran Tuhan. Seluruh hidup kita pasti dijamin sama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang ada di rumah, yang tidak tahu sedang mengalami masalah kesehatan atau finansial, masalah keluarga, percayalah jika kita berharap dan percaya kepada Tuhan secara penuh, saya yakin ujung akhir hidup kita pasti akan diberikan kebaikan sama Tuhan. Ya, yang percaya katakan, amin. Ya, yang di sini sepi amat ya, nggak ada yang amin, haleluya. Ya, oke, itu yang keempat. Yang kelima, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di ayat yang terakhir dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah siapa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya mengajak setiap kita, ya, terutama yang di rumah, ya, apapun masa lalu saudara, percayalah hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Jika engkau punya dosa yang mungkin engkau tidak bisa memaafkan dirimu sendiri, percayalah Tuhan pasti akan memaafkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun gitu ya. Karena banyak orang yang sulit mengampuni dirinya sendiri. Padahal Tuhan sudah mengampuni dirinya, tapi dia tidak mau mengampuni dirinya sendiri. Saya berdoa, biarlah firman ini di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tinggalkan masa lalumu, mungkin engkau punya masa lalu yang tidak baik, masa kelam yang buruk, tetapi percaya jika hari ini engkau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, engkau mau menerima Yesus Kristus masuk dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percayalah hidupmu sudah dilepaskan dari kutuk dosa dan kita semua akan menerima anugerah keselamatan dan kita akan hidup bersama Tuhan di kerajaan Allah yang sudah disiapkan nanti. Amin. Ya, untuk itu saya percaya biarlah 5 poin ini memberkati kita semua. Saya undang praise worship untuk maju ke depan. Jadi kesimpulannya ada 5 dalam ibadah Jumat Agung ini. Yang pertama, kasih Kristus harus selalu menguasai hidup kita. Yang kedua, kita harus percaya Kristus itu telah mati untuk semua orang. Untuk itu kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, biarlah kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa memberitakan Injil. Hidup kita menjadi suratan terbuka bagi banyak orang. Dan setiap orang jadi yang belum mendengarkan Injil, bisa melihat Injil dalam hidup kita. Gitu ya. Yang ketiga, hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau hari ini kita masih sehat, kita tidak masuk dalam kategori orang positif corona, biarlah kita kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan saja. Kalau kita sehat karena Tuhan. Kalau kita bisa, mungkin orang-orang mengalami krisis, tetapi kita tidak, mungkin ada yang diberkati Tuhan tidak mengalami krisis, biarlah kita percaya semua itu karena kebaikan dan kemurahannya Tuhan. Ya, untuk itu jangan lupa kalau kita diberkati, ingatlah orang-orang di luar sana gitu ya. Yang keempat, kita tidak menilai menurut ukuran manusia. Secara kasat mata kita melihat tidak baik, tetapi saya yakin Tuhan memberikan ini semua untuk supaya kita menjadi orang yang lebih lagi percaya kepada Dia dan lebih lagi berharap dan berserah kepada Tuhan. Sehingga hidup kita akan terlepas dari kekhawatiran, terlepas dari kekecewaan, terlepas dari kesedihan. Karena kita tahu hidup kita sudah dijamin Tuhan.
Walaupun di mata manusia kita mungkin keadaannya tidak baik, tapi di mata Tuhan ini semua supaya kita semakin berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kelima, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Buat saudara yang hari ini mau mengikuti perjamuan kudus, nanti kita harus yakin dan percaya kita mau meninggalkan masa lalu kita yang buruk, masuki dimensi yang baru, kita memasuki hari-hari ini, hari-hari yang baru, kita percaya Tuhan akan memberikan berkat yang baru buat setiap kita yang percaya. Dan kita juga percaya bahwa badai pasti berlalu. Yang namanya pandemi ini saya yakin ini datang pasti hanya untuk pergi ya, datang dan pergi ya. Jadi kita percaya badai pasti berlalu. Karena Tuhan berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Biarlah 5 poin ini memberkati kita semua ya. Saya mengajak kita semua untuk nanti sebelum perjamuan mempersiapkan roti, bisa pakai cracker atau apa, menggantikan roti perjamuan atau menggunakan teh, menggantikan anggur perjamuan ya. Saya harap Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengikuti perjamuan ini dengan secara kusuk dan sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik ya. Oke, kita angkat pujian. Ku tetap Percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. apapun yang Walaupun kami sedang melihat keadaan ini belum menjadi baik, tetapi kami percaya Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya, ku tetap percaya. Katakan dengan iman. percaya walau ku tak melihat Jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. apapun yang Terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap kami tak pernah ragu Tuhan. tak pernah ku Katakan sekali lagi seluruh jemaat GB Ramani, percaya tak pernah ku ragu, pernah ku ragu ku tetap percaya. Haleluya. Mari sembah Dia. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, kita menyembah Tuhan. Jemaat GB Ramani dimanapun engkau berada, angkat suaramu, sembah Dia. Yesus Tuhan, Kaulah yang layak disembah. Oh, layakkan kami Tuhan, ampuni kami. Oh, haleluya. yang Kau mati kami semua. Yesus, Engkau sungguh layak. kami bersyukur, kami berterima kasih Kami tetap percaya walaupun kami belum melihat di depan sana keadaannya belum baik, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik bagi setiap kami. Kami percaya COVID-19 ini hanya datang dan tentunya pasti akan pergi. Kami percaya badai pasti berlalu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam Tuhan. Biarlah firman ini memberkati setiap kami. Kami percaya kasih-Mu akan selalu menguasai kami. Dan kami percaya Engkau mati untuk semua orang. Dan kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau hidup tidak menilai atas apa yang kami lihat. Biarlah kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Karena kami percaya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan sebentar kami akan melanjutkan dalam ibadah perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dimanapun jemaat GB Rahmani yang sedang melaksanakan perjamuan kudus ini, biarlah lawatan dan kuasa Tuhan melalui perjamuan ini terjadi di dalam setiap kami semua. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami sehingga kami boleh melanjutkan perjamuan kudus ini dengan hati yang benar dan pikiran benar di hadapan Tuhan. Untuk kami siapkan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang siap menerima perjamuan kudus. Mari sama-sama katakan amin. Saya persilahkan untuk seluruh DMC membagikan roti dan anggur.
kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup melubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya kasih-Mu tiada duanya kasih-Mu tiada duanya Tuhan kasih-Mu tiada duanya. Apakah saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk seluruh sidang Jemaat GBI Rahmani yang sedang berada di rumah? Saya yakin dan percaya saudara sudah mempersiapkan ya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat suaramu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang selalu setia bagi setiap kami. Haleluya. Mari seluruh sidang Jemaat GBI Rahmani, angkat suaramu, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jumat Agung ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memperingati hari kematian-Mu di tempat ini, khususnya untuk seluruh sidang Jemaat GBI Rahmani. Dimanapun Jemaat GBI Rahmani berada, kami percaya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Karena kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dan kami mau minta ampun kepada Engkau ya Tuhan. Mungkin kami banyak melakukan kesalahan di masa lalu. Dan sekarang kami berdoa dan percaya Tuhan sudah mengampuni setiap kami melalui perjamuan kudus ini. Karena kami percaya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Untuk itu hamba berdoa untuk setiap seluruh sidang Jemaat GBI Rahmani dimanapun berada, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Mungkin ada yang beban berat, Tuhan akan angkat. Mungkin yang ada sedang mengalami pergumulan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Kami juga berdoa mewakili seluruh sidang Jemaat GBI Rahmani. Tangan kami terangkat untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berdoa untuk seluruh Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh jajarannya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Biarlah hikmat Tuhan turun kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa melewati masa sukar ini. Kami percaya masa sukar ini datang bukan hanya untuk biar supaya kami menjadi menyerah atau menjadi kami kalah, tapi biarlah kami melewati masa sukar ini menjadi bangsa pemenang. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di bangsa ini. Terima kasih juga kami berdoa untuk seluruh tenaga medis dimanapun engkau berada. Kami percaya, kami berdoa dari tempat ini, biar Tuhan berikan hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan, sehingga mereka bisa melayani orang-orang yang sedang mengalami penyakit ini Tuhan. Biar mereka disembuhkan melalui pertolongan tenaga medis ini Tuhan. Kami percaya dokter, perawat, siapapun yang sedang bekerja di rumah sakit, kami percaya lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi setiap mereka. Tidak terlupa bagi setiap Jemaat GBI Rahmani yang dimanapun sedang berada. Mungkin sekarang kami percaya jemaat sedang ada yang sakit atau yang sehat. Kami percaya apapun kondisi yang sedang kami alami, biarlah kasih Kristus yang menguasai setiap kami. Kami percaya segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebelum kami kembali ke tempat kami menerima siap menerima hati untuk berkat. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari seluruh sidang Jemaat GBI Rahmani dimanapun engkau berada, angkatlah kedua tanganmu dan siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah akan menyertai setiap kita, memberi kita kesehatan, kekuatan melewati badai kehidupan ini, dan cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin.